Halo, kembali lagi dengan Kak Hasya. Oke, kemarin kita sudah mengenal terkait mendalam untuk ISTJ. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke tipe yang kedua, yaitu ISFJ. Nah, tipe ISFJ, kalau teman-teman lihat di Digimon sama di Naruto, ada dua hal itu teman-teman. Kita akan spesifik mendalami mengenai tokoh dari Itachi dalam MBTI. Dia tuh seperti apa? Oke, masuk ke ISFJ. ISFJ itu dia adalah orang yang mengindra introvert dengan merasakan ekstrovert. Apa itu maksudnya? Jadi orang-orang ISFJ itu adalah orang-orang yang dapat diandalkan dan pengertian, kemudian berkomitmen dengan orang-orang dan kelompok yang berhubungan dengannya, serta setia dalam melaksanakan tanggung jawab. Mereka bekerja dengan energi tetap untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh dan tepat waktu. ISFJ akan berusaha keras menyelesaikan sesuatu yang menurut mereka perlu dilakukan, namun tidak suka dipaksa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. ISFJ fokus pada orang yang butuhkan dan inginkan, dan mereka akan menetapkan prosedur yang tertib untuk memastikan bahwa kebutuhan keinginan mereka terpenuhi. ISFJ akan mengambil peran dan tanggung jawab secara serius dan ingin orang lain melakukan hal yang sama. Hubungan dan tanggung jawab keluarga sangat penting bagi ISFJ, dan memberi peran mereka secara teliti dan mengharapkan anggota keluarga lain melakukan hal yang sama. Itu secara global terkait ISFJ secara keseluruhannya. Kalau kita lihat lagi karakteristik utamanya tuh apa aja sih dari ISFJ ini? Dia adalah tipikal yang praktis ISFJ, tapi praktis dan realistis, serta konkret serta spesifik. Namun sifat mereka adalah kooperatif dan bijaksana terhadap orang lain, baik hati serta sensitif, seperti itu. Pendapat ISFJ kuat karena keputusan mereka didasarkan pada penerapan secara hati-hati, nilai mereka yang jelas, dan banyaknya data yang tersimpan. Jadi seperti itu kalau kita lihat. Jadi ISFJ menghargai prosedur dan otoritas yang mapan, yakin bahwa semuanya telah berlangsung karena berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, ISFJ akan mendukung perubahan ketika data yang baru dapat menunjukkan bahwa data akan bermanfaat praktis bagi orang-orang. Nah, kalau orang lain melihat ISFJ itu tipikalnya seperti apa sih? Ada 3 hal yang utama kalau orang lain ISFJ melihat. Sifatnya adalah dia menyendiri, serius, serta teliti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia penuh pengertian serta perhatian yang baik. Dan yang terakhir adalah dia menghormati komitmen dan menjaga tradisi. Itu kalau orang lain melihat dari ISFJ. Nah, ada nih potensi-potensi yang perlu dikembangkan dari ISFJ. Pertama, jika mereka tidak mengembangkan merasakan, ISFJ mungkin tidak memiliki cara yang dapat dipercaya dalam menangani dunia, dan sebaliknya mungkin hanya fokus pada ingatan dan kesan mengindra mereka. Kemudian yang kedua, jika mereka belum mengembangkan penginderaan mereka, ISFJ mungkin akan segera mengambil keputusan atau nilai tanpa memedulikan orang lain, tanpa mempertimbangkan realitas. Jadi seperti itu, karena sifat alami ISFJ adalah memberikan sedikit perhatian pada sisi intuisi dan berpikir yang tidak mereka pilih. Namun jika mereka mengabaikan hal ini, mereka akan mungkin tidak dapat pencapaian yang lebih luas dari keputusan untuk suku sekarang.
akan merasa kesulitan untuk memaksakan kebutuhan mereka dan merasa tidak nyaman menerapkan kriteria impersonal pada keputusan, bahkan ketika dibutuhkan. Jadi di bawah tekanan besar, ISFJ dapat terjebak dalam kekacauan dengan membayangkan sekumpulan kemungkinan negatif. Mereka mungkin kemudian dapat mengekspresikan tanpa pertimbangan biasa mereka untuk dampaknya terhadap orang di sekitar. Kalau teman-teman lihat dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asya, apa sih yang jadi kunci-kunci utama dari ISFJ? Otomatis moto mereka adalah slow and steady with the race, loyal, dependence, responsibility. Itu moto mereka. Karena kata kuncinya adalah mereka tenang, ramah, bertanggung jawab, berhati-hati, bersungguh-sungguh, tepat, realistis, praktis, sabar, detail, setia, memperhitungkan perasaan orang lain, sangat patuh pada prosedur, bekerja sebagai kewajiban, bekerja keras, sulit mengatakan tidak, mengkritik diri sendiri, kalau tidak suka diam saja, sulit mendelegasikan atau minta pertolongan. Jadi seperti itu. Jadi mereka ketika akan bergumam untuk berdoa, jadi Lord help me to be more laid back and help me to do exactly right. Oke, seperti itu ya. Sekarang Anda tahu nih siapa di Anda terkait ISFJ. Ada yang mau tanyakan? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan nanti di video-video berikutnya terkait ISFJ. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk video-video selanjutnya dari Kak Asya. Sampai jumpa.